justru dibuka oleh Mbak Widya. Artinya Mbak Widya lebih ke situ saja fokusnya. Tidak usah menanggapi mereka-mereka atau netizen-netizen atau mungkin buzzer atau siapapun yang Hola netizen yang tercinta, media sosial sedang dihebohkan oleh sosok Ibu Widya, seorang wanita yang berani menguliti kasus Vina Cirebon dan menantang para petinggi, termasuk menantu mantan wakil Bupati Cirebon dan pengacara Hotman Paris. Siapa sebenarnya Ibu Widya? Apa yang membuatnya begitu disegani? Keberanian dan informasi detail yang dimiliki Ibu Widya menimbulkan berbagai spekulasi. Mungkinkah ia seorang intel yang sedang menyamar, atau justru ibu kandung Eki yang selama ini disembunyikan? Salah satu pernyataan Ibu Widya yang paling menggemparkan adalah ketika ia mengkritik lambatnya penanganan kasus oleh tim pengacara Hotman Paris. Ia bahkan mengungkap kejanggalan-kejanggalan yang membuat netizen yang berbakti semakin penasaran akan identitas aslinya. Ibu Widya mengaku telah diancam oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menutupi kebenaran. Namun, ancaman tersebut tidak menyurutkan tekadnya untuk mencari keadilan bagi Vina dan Eki. Ia bahkan menantang netizen yang budiman dan masyarakat Indonesia untuk mengawal kasus ini dan memastikan kebenaran terungkap. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab seputar sosok Ibu Widya. Apa sebenarnya motifnya? Siapa yang ia lindungi dan siapa yang ia lawan? Akankah ia berhasil mengungkap kebenaran di balik kasus Vina Cirebon? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akhir-akhir ini selalu lewat di beranda saya menyangkut Ibu Widya yang selalu vokal membahas masalah kematian saudara Vina. Menurut saya polisi udah sewajarnya kalau memanggil dia. Karena apa? Karena menurut saya Ibu Widya ini seolah-olah sudah tahu semuanya. Siapa dalangnya, apa permasalahannya, bahkan kepribadian orang yang tersangkut di masalah kasus saudara Vina. Jadi menurut saya polisi nggak ada salahnya kalau memanggil Ibu Widya untuk menggali informasi dari saudara Widya. Benar atau tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak semua kata-kata dia, gitu loh. Oke, saya setuju kalau polisi memanggil Ibu Widya. Nggak ada salahnya untuk mencoba untuk menggali informasi semua dari Ibu Widya. Karena seolah-olah Ibu Widya ini udah tahu. Jadi saran saya untuk Mbak Widya lebih fokus kepada hal-hal yang memang direct langsung kepada inti permasalahan, di mana Mbak Widya selalu mengutarakan atau memberikan informasi-informasi, mengeluarkan informasi-informasi yang memang mengena dalam artian kecurigaan atau apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, oleh orang-orang yang bisa dibilang dalam hal ini oknum dan tidak bertanggung jawab, justru dibuka oleh Mbak Widya. Artinya Mbak Widya lebih ke situ saja fokusnya. Tidak usah menanggapi mereka-mereka atau netizen-netizen atau mungkin buzzer atau siapapun yang justru menjadikan konten-konten Mbak Widya ini dia sebagai target materi mereka untuk mengangkat atau tujuannya untuk membuat akun-akun mereka itu dia naik gitu. Jadi kalau menurut saya mereka yang justru melakukan konfrontasi dalam melalui video-videonya Mbak Widya itu tidak usah ditanggepin gitu loh, karena tidak penting sama sekali. Apalagi kalau Mbak Widya harus dengan mereka itu jadinya battle, jadi seakan-akan saling ngadu argumentasi segala macam, itu nggak penting. Kita nggak perlu argumentasi. Yang kita perlukan sekarang adalah mengedepankan atau menguak bukti-bukti yang seharusnya sudah ada dan harus ditindaklanjuti, atau bukti-bukti yang seharusnya dicari oleh pihak yang berwenang, tetapi justru netizen yang mendapatkan bukti-bukti itu. Ini yang lebih penting sebetulnya daripada menanggapi seperti siapa itu yang namanya Ririn ya, atau siapa ya. Jadi kalau Mbak Widya memang mau menargetkan seseorang, target orang yang memang terlibat langsung di dalam permasalahan itu ya. Seperti yang sudah Mbak Widya lakukan sebelum-sebelumnya, dan itu sangat mengena banget gitu loh. Daripada menanggapi orang-orang yang nimbrung dari konten-kontennya Mbak Widya, yang seakan-akan ya ada yang ngata-ngatain Mbak Widya, ada yang bilang Mbak Widya, percuma. Jadi mereka itu tidak perlu tanggapin, karena mereka itu hanya numpang sebetulnya
dengan konten-konten Mbak Widya untuk menaikkan followers atau mungkin untuk supaya mereka mendapat perhatian dari netizen. Pesan saya itu aja sih sebenarnya, lebih fokus ke sana. Tidak usah pedulikan dengan mereka-mereka yang nimbrung gitu lewat konten-kontennya Mbak Widya. Jadi anggap saja kalau mereka nimbrung dan mereka FYP itu satu hal yang nggak penting gitu, dan biarkan nanti netizen atau bukti atau hasil akhir yang akan membuktikan kebenaran, yang akan membuktikan, yang akan menguak kebenaran yang sebenarnya. Karena menanggapi orang-orang yang seperti itu percuma Mbak Widya. Mendingan kita fokus kepada mereka yang memang terlibat langsung di dalam, yang memang terindikasi ada hal-hal yang tidak benar yang sudah mereka lakukan. Semangat Mbak Widya. Ini ada Mbak Zanzabela, yang Mbak Zanzabela ini berpendapat tentang Ibu Widya. Jadi Mbak Zanzabela ini memuji Ibu Widya, katanya bukan wanita sembarangan, aktivis, pokoknya yang bagus-bagus lah tentang Ibu Widya dipuji oleh Mbak Zanzabela ini. Jadi itu yang saya ingin tanggapi. Sebelumnya saya ingin memberitahu kepada kalian ya, siapa Ibu Widya ini. Ibu Widya ini adalah dari pendukung PDIP, ya bisa dibilang termasuk kelompok PDIP yang sangat menjunjung Ibu Megawati. Kemudian Mbak Zanzabela ini juga seorang kader PDIP. Jadi wajar jika si Mbak Zanzabela ini sangat memuji Ibu Widya ini karena mereka sama-sama dari PDIP, ya, dari partai PDIP. Dulu awalnya Ibu Widya ini mendukung Jokowi, ya, pemerintahan Jokowi. Namun belakangan karena Pak Jokowi pindah mendukung Prabowo, disitulah dia membenci pemerintahan, dia mengkritik pemerintahan, ya. Dan pemilu 2024 kemarin dia itu adalah fans Ganjar garis keras, ya, bisa dilihat di postingan-postingan Facebooknya. Jadi wajar kalau si Mbak Zanzabela yang orang PDIP memuji rekannya sesama PDIP, ya. Namun bukan itu pokok yang ingin saya bahas. Yang ingin saya bahas adalah kalian itu kan banyak yang sudah terlena dengan dia memuji Bu Widya ini. Yang saya harapkan tidak apa kalau dia memperjuangkan kasus Pina, itu bagus, ya. Memperjuangkan kasus Pina, Ibu Widya berkomentar, itu bagus. Namun jangan sampai karena kalian percaya dengan dia, kemudian kalian yang polos tidak tahu apa-apa malah digiring agar menjadi satu dengan kemauan politik dia gitu loh. Ya, awalnya dia bahas Pina, banyak kalian yang respect. Setelah kalian respect, banyak mempercayai dia tahu segalanya. Dia mengajak kalian untuk ikut aliran politiknya ke PDIP untuk mengkritik pemerintahan. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, itu yang saya tidak harapkan, itu yang saya khawatirkan. Ya, jadi sekarang kalian sudah punya gambaran ya, Bu Widya ini adalah pengkritik pemerintah. Dia ini condong ke PDIP. Dulu bela Jokowi, Jokowi ke Prabowo, sekarang mengkritik pemerintah. Ya, jadi Bu Widya itu PDIP, Mbak Putri itu PAN. Jadi Bang Hotman Paris temannya Prabowo. Jadi paham sekarang kalian kenapa dia selalu berduel gitu loh. Ya, karena beda partai. Dan sedikit tambahan, yang kemarin Bu Widya bilang itu mantan Kapolri ikut terlibat, Dai Bahtiar. Saya kasih tahu, Dai Bahtiar itu Kapolri tahun 2001 zaman Gus Dur. Sekarang usianya sudah buyut, jadi nggak mungkin dia ikut. Seberapa sih juga dia kayanya tuh, dihormati ya, tapi udah 2001 loh, zaman Gus Dur itu jadi Kapolri. Nggak akan pengaruh di 2024 ini, setelah 20 tahun lebih nggak pengaruh. Ya, dan juga anaknya itu jadi Kapolres Cirebon itu Desember 2016, kasus Pina Agustus 2016, sidang Oktober 2016. Habis selesai kasus Pina, baru anaknya Pak Dai Bahtiar ini Desember 2016 jadi Kapolres gitu. Ya, jadi marilah kita cerna informasi dengan bijak dulu gitu loh. Jangan asal percaya aja. Ya.